Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk berbakti kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersyukur akan kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan atas kebaikan dan keadilan dalam hidup kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas keadilan-Mu dan kami mau bermazmur bagi-Mu saat ini. Kami siap diberkati Bapa melalui pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Sertailah kami, berkatilah kami di dalam satu nama Yesus Kristus yang menjadikan kekuatan buat kami hari ini sampai nantinya. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama memujikan pujian ciptaan Bapakku. Ciptaan Bapakku memuji Khaliknya, dendang riang ber
ciptaan Bapakku, ingatlah Sang Raja menciptakan perdamaian bagi manusia. Ciptaan Bapakku permai tak terperi, sebab darah domba Allah tercurah di bumi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyiapkan hati dan pikiran kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kami siap diberkati. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan, kami siap diberkati mulai firman Tuhan saat ini. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Saat ini kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Berkenan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami sekalian, sehingga memampukan kami untuk kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, bersyukur dalam segala hal. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 mengatakan, bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang baik akan sangat mudah bagi kita untuk menerapkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Namun dalam keadaan yang sulit, berat, mengecewakan, dalam situasi bencana, musibah, kecelakaan, rasanya tidak mudah untuk bisa tetap mengucap syukur. Namun di satu sisi ayat firman Tuhan menyampaikan bahwa Allah berkehendak supaya saudara dan saya harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang artinya dalam keadaan yang baik
maupun dalam keadaan yang tidak baik, kita harus senantiasa tetap mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur dalam segala keadaan, itu menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Itu sebabnya baik tidak baik keadaannya, kita harus tetap untuk melakukannya. Lalu bagaimana caranya supaya kita sekalian bisa taat melakukan kehendak Allah, yaitu dengan mengucap syukur dalam segala keadaan. Ada dua cara supaya saudara dan saya dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang pertama adalah meneladani Yesus Kristus. Dalam segala keadaan Yesus selalu mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di saat di mana Yesus hendak mengalami peristiwa salib, Yesus menghadapi hal tersebut dengan penuh ucapan syukur. Di ruang atas di mana Yesus mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya, dan ia memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diberikan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Injil Lukas mencatat hal itu di dalam Lukas 22 ayat yang ke-19. Pertanyaannya, mengapa Yesus mampu melakukan itu di saat dia mau menghadapi situasi yang tidak mudah dalam kehidupannya? Hal itu bisa terjadi karena Yesus mampu melihat sesuatu yang mulia di balik peristiwa yang mengerikan yang akan ia hadapi. Yesus melihat bahwa roti yang melambangkan tubuhnya adalah anugerah atau hadiah bagi setiap orang yang menerimanya. Ucapan syukur Yesus ini tidak didasarkan pada keadaannya pada saat itu. Kita tahu bahwa Yesus akan menanggung kengerian terburuk yang akan terjadi. Yesus merasa bersyukur kepada Bapa atas rahmat dan kemuliaan yang datang karena salib. Dan ini memberinya sukacita. Sehingga meskipun harus menjalani salib, tetap ada ucapan syukur dan sukacita di dalam Yesus. Jadi dengan meneladani Yesus Kristus yang bukan hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, maka saudara dan saya akan dimampukan untuk dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang kedua, cara yang kedua supaya kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, kita harus memandang anugerah pada masa yang akan datang. Kita harus memandang anugerah pada masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, di balik ucapan syukur yang dinaikkan itu menjadi bentuk keyakinan akan anugerah masa depan. Karena seperti penulis Ibrani menyampaikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, ucapan syukur ini menjadi buah iman saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus akan pengharapan yang pasti akan masa yang akan datang. Nah, ini artinya bahwa mata Yesus tertuju pada sukacita masa depannya, sehingga Yesus mampu melewati salib dengan tidak berfokus pada salib, tetapi pada sukacita yang dijanjikan yang akan dihasilkan darinya. Disitulah Tuhan menginginkan mata kita juga memandang demikian,
ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah dalam hidup ini. Meyakini bahwa pasti ada sukacita pada masa yang akan datang, pada masa yang ada di depan, yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Ketika kita mampu memandang anugerah pada masa yang akan datang, maka saudara dan saya akan dimampukan untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala musim pasti ada kesulitannya. Namun di balik kesulitan tersebut juga selalu ada campur tangan Tuhan. Sehingga seharusnya dalam segala keadaan, dalam segala hal, ucapan syukur bisa kita lakukan. Karena sebenarnya kesulitan yang kita tanggung memiliki tujuan, di mana di dalamnya menampilkan realitas Yesus kepada dunia dengan cara yang sangat luar biasa. Kerajaan Allah paling jelas ditunjukkan di bumi ketika saudara dan saya dengan penuh syukur menderita kesulitan saat ini, karena pada akhirnya nanti kita akan melihat kemuliaan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala keadaan? Yang pertama, mari kita meneladani Yesus Kristus. Dan yang kedua, memandang anugerah pada masa yang akan datang. Jika sukacita masa depan yang Yesus janjikan itu nyata dan kita percaya kepadanya, maka tidak ada keadaan yang dapat mencuri ucapan syukur kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang selalu menganugerahkan yang terbaik bagi kehidupan kami. Di tengah situasi, kondisi yang terkadang tidak baik bagi kehidupan kami. Namun satu hal yang Tuhan percayakan bagi kami, dan itu yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, yaitu untuk kami dapat terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan saat ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk puji-pujian yang sudah kami pujikan. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarkanlah semua Bapa bisa menjadi berkat buat kami. Berkatilah kami semua Tuhan ketika kami melayani para pasien. Berkatilah kami semua Tuhan ketika kami bekerja sama dengan teman kami satu tim. Dan biarlah kami bisa menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa seru kami Bapa, kami bawa kepadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. I will